Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang masih mengizinkan kami untuk pada hari ini, pada faktanya kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu. Dan kami mohon berdasarkan kepada anugerah-Mu dan bukan berdasarkan kelayakan kami, kiranya Engkau karuniakan kepada kami firman-Mu yang sejati. Berikanlah pertolongan Tuhan sehingga kami ini boleh berjumpa dengan Kristus Yesus, firman-Mu yang boleh betul-betul dikabarkan secara verbal di dalam khotbah dan secara visual di dalam sakramen perjamuan kudus. Kami ini tidak ingin berjumpa dengan sekedar khotbah yang dipersiapkan. Kami tidak mau sekedar bertemu dengan manusia dan persiapannya, karena kami ini bukan punya manusia. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami sekedar bertemu dengan satu buah khotbah, entah khotbah bagus yang menyenangkan telinga kami, atau khotbah busuk yang akan melelahkan telinga kami. Berikanlah kepada kami perjumpaan dengan firman, perjumpaan dengan Kristus yang menghidupkan kami dan memeliharakan kami. Terima kasih ya Tuhan, berdasarkan kemurahan-Mu kami memohonkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita masih akan bersama-sama melihat ya cerita-cerita sudah tentang kehidupan masyarakat Yahudi atau masyarakat Yehuda pasca pulang dari pembuangan. Mari kita bersama-sama membuka dari kitab Ezra. Kita melihat dari Ezra pasal yang ketiga, saudara. Nanti sore hari ini kita akan mencoba untuk melihat dari beberapa referensi sudah masuk dalam pasca pembuangan. Tentu akan ada referensi dari bagian-bagian yang lebih lama, saudara. Mari kita bersama-sama melihat dari Ezra pasal yang ketiga. Kita akan baca secara bergantian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya membacakan ayat 1, saudara-saudara sekalian membacakan ayat 2, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesus Jodadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel dan Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sesungguhnya mereka ketakutan. Sesungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran di waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman yang banyak dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang diizinkan kepada mereka oleh Kores, Raja Negeri Persia. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikianlah juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian pejabatan dan membawa nafiri dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dan membawa caracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel.
dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan di mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam Perang Dunia yang kedua, saudara, wilayah Asia Tenggara itu banyak dikuasai oleh Jepang. Termasuk Indonesia ini, saudara. Pada waktu itu belum Republik Indonesia ya, masih Hindia Belanda, saudara. Itu banyak yang dikuasai oleh Jepang, saudara. Pada waktu itu, saudara, sekitar tahun 1944, sebelum Perang Dunia II berakhir, saudara, Jepang itu mengirimkan beberapa orang tentaranya untuk melakukan perang di Filipina. Mereka kirimkan beberapa prajurit, lalu beberapa intel, saudara, di dalam satu buah pulau yang namanya adalah Pulau Lobang di Filipina, saudara. Salah satu orang yang sangat terkenal, saudara, itu namanya adalah Hiroo Omoda. Saudara, kalau sekarang mendengar kata Omoda, terdengarnya mobil, saudara. Tapi sebetulnya sebelum ada mobil Omoda itu, saudara, pernah ada prajurit namanya Omoda, saudara, dikirim ke Filipina, saudara, di hutan itu, saudara. Lalu, saudara, tahun 94, lalu bukan 94, tahun 44, setelah tahun 45, Jepang menyerah tanpa syarat. Betul ya? Sudah tahu ya kemerdekaan Indonesia, ya, karena apa? Karena ada Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, saudara. Ada bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu ya, Jepang menyerah, saudara, 15 Agustus, saudara. Setelah Jepang menyerah, kita mendapati, saudara, tentu saja tentara-tentara Jepang di mana-mana tempat itu ditarik, saudara. Ditarik kembali, saudara. Dikasih tahu bahwa perangnya sudah berakhir, kita kalah perang, saudara. Tetapi, saudara, Omoda ini adalah dia itu dikasih perintah dari komandannya, dari atasannya, bahwa kita Jepang tidak menyerah. Pokoknya kamu saya utus ke sana, pertahankan wilayah sampai kamu mati. Tidak ada kata menyerah, tidak ada surrender. Jadi Jepang tidak menyerah, kamu tidak menyerah. Kalau sampai akhirnya kalah perang, akhirnya kamu ketangkep, kamu bunuh diri atau perang terus sampai mati. Kurang lebih seperti itu, saudara. Pokoknya tidak ada kata menyerah, saudara. Maka setelah betul-betul Jepang menyerah, saudara, 15 Agustus 1945, saudara, mereka ini tidak percaya kalau Jepang kalah. Sudah muncul leaflet, sudah muncul banyak surat, sudah selebaran berita bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat, sudah di radio dan lain sebagainya, sudah. Mereka punya kepikiran, orang-orang ini sudah yang bertarung sebagai prajurit-prajurit gerilyawan ya di dalam hutan-hutan Filipina, sudah. Mereka berpikir bahwa ini pasti adalah tipuan musuh. Ini pasti adalah propaganda lawan. Kadang-kadang kan lawan melakukan propaganda supaya kita bingung ya. Oh iya ya, kalah ya, kita sudah kalah ya. Lalu mulai keluar, angkat tangan, ditembak, tahu-tahu begitu, sudah. Jadi mereka percaya ini pasti adalah propaganda dari lawan. Ini pasti cerita hoax dari sekutu. Propaganda itu kan bisa memainkan peran yang sangat penting, sudah, di dalam pertempuran ya. Maka mereka nggak percaya, sudah. Mereka terus stay di dalam hutan-hutan di Filipina, sudah tahu, sudah. Sampai satu orang terakhir nih, namanya adalah Hiroo Omoda. Stay di dalam hutan Filipina selama hampir 30 tahun, sudah. 29 tahun terus di hutan setelah perang selesai. Setelah perang selesai, dia ada di dalam hutan, merasa perang masih berlangsung, dia terus-menerus ada di sana, hidup dengan pisang, dengan kelapa, kadang-kadang masuk ke dalam pedesaan nyuri beras, kadang-kadang tembak-tembakan sama polisi lokal, sudah, membunuh warga desa, sudah. Untuk apa, sudah? Untuk nyolong ternak dan lain sebagainya, supaya dia bisa bertahan hidup selama hampir 30 tahun, sudah. Perang selesai sudah hampir 30 tahun dan dia terus masih ada di dalam hutan, sudah. Sekarang, sudah. Sudah, kalau mendengarkan cerita ini ya, lalu saya tanya, perasaan Anda, komen Anda tentang orang ini itu seperti apa, sudah? Yang pertama positifnya dulu ya. Positifnya adalah, wah ini pahlawan sejati, pantang menyerah, dan dia digelarin pahlawan, sudah. Akhirnya meskipun dia itu menghabisi orang ada sekitar 30 orang, sudah. 30 orang yang civilians ya. Warga biasa dihabisin, dia tidak dituntut di Filipina, sudah. Bahkan akhirnya itu diterima sebagai kayak pahlawan gitu, sudah, di Jepang, sudah. Karena apa? Ya memang tindakannya luar biasa ya. Ini karena kecintaannya, nasionalismenya kepada Jepang dan ketaatannya kepada pemerintahan Jepang, sudah. Sampai sebelum ya dia punya commanding officer ya, dia punya atasan ya, atasannya di dalam militer akhirnya datang dan kasih tahu dia, bro, perangnya sudah berhenti betulan, silakan kamu menyerah. Oh ya, menyerah gitu, menyerah. Sekarang Jepang sudah akrab sama Amerika, sudah ya, itu sudah posisinya beda jauh, sudah. Akhirnya baru dia mau, harus ada atasannya ngomong dulu, kita sudah menyerah, baru dia mau mengatakan itu, sudah. Setelah hampir 30 tahun, sudah. Pertama-tama kita puji lah, orang ini adalah orang yang luar biasa, ngotot,
Tapi sudah, kalau negatifnya ya kita sebut dia ini orang apa sudah? Ini orang halu ini. Maniak, halu. Dan orang-orang halu maniak seperti ini sudah ya, menghasilkan korban loh. Pertama ya korban dirinya sendiri, kesian kan hidupnya dia. Aduh kesian ya kamu ya. Kamu itu harusnya tahun 70-an tuh sudah bisa hidup enak itu. Sudah hidup senang, Jepang juga sudah lumayan maju tuh tahun 70-an ya. Daripada kamu masih hidup di hutan terus, udah begitu bikin korban lagi. Bunuh banyak orang, tembak-tembak sama polisi sudah. Maka ya kita melihat ya orang-orang ini adalah orang-orang maniak ya, negatifnya sudah. Sudah kita pernah pikir enggak bahwa secara tidak terlalu kita sadari mungkin ya, kita itu menganggap orang-orang Kristen, menganggap diri kita sendiri sudah ya, itu sebagai orang-orang maniak. Kalau kita mau menjalankan kristianitas kita dengan sangat serius. Kita itu Kristen ya Kristen lah. Tapi ya, come on lah. Kristen itu sudah usai. 30 tahun yang lalu lah gitu ya. Kalau kamu itu hidupnya 30 tahun, 40 tahun yang lalu, ya kamu masih ngomong tentang hidup bersemangat untuk Tuhan, ya masih masuk akal lah. Tapi come on lah, zaman sudah berubah. Mirip dengan mereka. Zaman sudah berubah. Tahun 45 ya kita tembak-tembakan, sekarang tahun 70-an ya sudah damai dong. Perang dingin pun sudah lewat gitu kan ya sudah. Jadi zaman sudah sangat berubah jauh gitu. Oleh karena itu kesian kalau kamu tetap gitu. Orang-orang Kristen juga seperti ini sudah ya. Ya kalau kita hidup di masa lalu ya, belum ada teknologi, belum ada macam-macam, ya masih oke lah dikit-dikit ngomong Tuhan, dikit-dikit bergantung sama Tuhan. Kalau sekarang ya kamu mau jadi orang Kristen terlalu sungguh-sungguh, ya kayak maniak aja. Tentu kita nggak ngomong seperti ini, tetapi sudah kita bisa cek. Coba lihatlah saudara ya. Kita itu kepingin menjalankan kristianitas kita seperti apa. Coba kita cek saudara. Saudara, hari ini kita jangan ngomong tentang firman Tuhan minggu lalu gitu kan saudara. Kita ngomong hari ini saja. Hari ini tadi saudara, kira-kira 15 menit yang lalu saudara, kita membaca Alkitab. Saudara ingat gak dari berapa? Yang kita baca tadi dari mana? Lukas pasal 6. Oke, masih ada yang ingat. Kata-katanya apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Gitu saudara ya. Ada kata-kata seperti itu. Siapa yang mau menjalani ini saudara? Kalau ada orang Kristen yang menjalani ini, Anda sebut apa saudara? Maniak, konyol. Kita akan mengatakan, oh tapi kan maksudnya bukan seperti itu Pak. Ya kan? Mungkin Anda akan berargumen seperti itu. Tapi maksudnya nggak seperti itu. Mana ada gitu kan ya. Maksudnya ya nggak begitu. Oke, kalau maksudnya bukan seperti itu, maksudnya apa? Kita nggak peduli sebenarnya gitu ya. Itu just ayat ya, sudah pokoknya bunyi-bunyi aja. Sudah kita don't bother lah gitu ya. Sudah nggak usah mikirin lagi itu bagaimana hal itu dijalankan. Nggak usah dipikirin lagi sudah. Untuk mikirin itu, it takes to be a maniac sudah ya. Anda harus jadi maniak Kristen dulu sudah ya. Baru Anda bisa menjalankan itu. Kalau nggak begitu ya udah lo forget it lah. Sudah bahkan di dalam gereja pun ya kita bisa merasa lumayan wajar, lumayan masuk akal. Kalau yang ini nggak cocok sama yang itu, akhirnya kalau ketemu juga nggak saling bertegur sapa sudah. Hamba Tuhan pun kalau nggak saling bertegur sapa, kita kadang-kadang juga anggapnya yes gitulah. Mereka juga manusia biasa. Loh ini ayat Alkitab mau diapakan sudah ya? Kita ceritanya kan orang Kristen reform, sola scriptural. Ini ayat Alkitab mau diapain sudah? Katakanlah, oke, ini artinya nggak literal kok. Artinya apa kalau gitu? Kita buka komentar enggak? Tanya pendeta enggak ini artinya apa? Supaya saya tahu bagaimana cara menjalankannya. Enggak sudah. Karena apa? Karena itu cuma dijalankan sama maniak lah sudah. Kita itu orang Kristen ya orang Kristen yang biasa saja. Kalau kita terlalu maniak nanti akhirnya kasihan. Lihat tuh hidupnya dikit-dikit gereja, dikit-dikit Tuhan. Dan udah gitu kadang-kadang nanti memakan korban. Korbannya apa? Orang mau hidup lurus, samping-sampingnya kan jadi korban ya. Coba itu. Kalau Anda mau hidup lurus, nanti keluarga jadi korban tuh. Jadi nggak bisa pergi-pergi, nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Dikit-dikit mau ke gereja lagi papanya, dikit-dikit anaknya mau ke gereja lagi, dikit-dikit ini sekarang ini ada acara remaja. Ini kita mau liburan keluarga ya. Pas liburan sekolah, adiknya ada acara remaja lah kayak gini ya. Makan korban sudah ya. Yang kayak beginian sudah. Sudah oleh karena itu, jadi orang Kristen itu ya Kristen lah tapi nggak usah terlalu ngotot. Nah. Just keep it minimal. Minimal saja tetap Kristen. Minimalnya Kristen itu apa sih? 2 doang. Yang pertama Anda percaya sama Yesus. Kalau berdoa tetap sama Yesus, jangan sama Baal ya. Anda jangan berdoa sama Baal atau sama dewa-dewa yang namanya aneh-aneh itu Krishna gitu ya jangan. Anda berdoanya tetap sama Yesus, berdoanya tetap dalam nama Yesus, tetap percaya Yesus. Dan kedua, tetap hari Minggu ke gereja, tapi don't ask for something more. Jangan minta di luar kebaktian Minggu langsung susutnya itu banyak sudah. Susutnya sepertiga. Gitu, kita 350 sudah, tinggal 100 sudah. Ya tentu ada kesulitan ini dan itu sudah. Tetapi sudah ada kesulitan ini dan itu kita tahu sudah ya. Tetapi sudah ya, bukankah kalau kita boleh coba cek
di dalam hati kita yang terdalam, saudara. Probably ya kita memang punya pikiran seperti itu, saudara. Sudahlah, keep it simple, keep it minimal. Gak usah sampai terlalu ekstrim banget ya. Kristen ya Kristen, agama tetap Kristen, tapi jangan terlalu ekstrim. Kalau ekstrim itu kayak gimana, saudara? Ya kayak Omoda itu. Boleh gak jadi prajurit? Boleh. Jadi prajurit yang sungguh-sungguh boleh gak? Boleh, tapi ya jangan ekstrim. Kalau ekstrim itu konyol kayak si Omoda itu. Coba lihat itu. Di dalam percakapan standar kita, saudara. Ucapan-ucapan kita, saudara. Saudara pernah ngomong atau pernah dengar gak orang ngomong seperti ini? Memangnya gak boleh Pak kalau begini? Nah kalau begini memang gak boleh ya. Memang salah ya kalau begini ya. Memang dosa ya kalau begini ya. Saudara, itu adalah tipe kalimat yang diucapkan untuk seseorang yang tidak kepengen all in. Christianity itu bukan tempat untuk kita all in, saudara. Kalau orang judi, poker atau apa, saudara, God of Gambler itu kan ada all in gitu ya. Saya serahkan semuanya. Christianity itu bukan tempat untuk kita all in, saudara. Ucapan-ucapan orang yang mau all in itu enggak seperti itu, saudara. Memangnya enggak boleh gini. Saudara pernah enggak mau les piano gitu ya? Mau les piano, mulai diajarin fingering gitu ya. Jempol untuk not ini. Memangnya enggak boleh kalau gini. Memangnya salah kalau begini. Saudara pernah nanya itu enggak? Enggak. Kalau Anda kepengen untuk jago main piano, Anda siap untuk all in, saudara. Oke, ajari saya yang benar bagaimana. Anda tidak tanya, memang gini nggak boleh, memang gitu nggak boleh, memang gitu nggak boleh. Enggak, saudara. Anda kalau kepengen sesuatu itu bagus, Anda akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya mau studi kedokteran. Memang kalau nggak bikin paper salah, gitu kan, saudara. Ya nggak bisa, saudara. Anda seperti itu. Tapi mentalitas yang Anda sering keluarkan, saudara. Ucapan-ucapan yang Anda sering dengar, atau jangan-jangan Anda ucapkan juga. Memang kalau gini nggak boleh ya. Memang kalau gitu dosa ya. Itu biasanya memang ucapan-ucapan yang keluar di antara orang-orang yang tidak kepengen all in. Coba cek saja di sisi yang lain, saudara. Kalau ya urusannya dengan hal-hal yang lain ya, sudah tahu, saudara. Sudah bisa investing begitu banyak hal, saudara. Sekolah lah, saudara, yang ngomongnya. Sekolah, saudara. Bukankah sangat wajar, saudara, kalau Anda misalkan mendengarkan ya, gini. Yuk kita pergi yuk nanti sore jam 6. Wah nggak bisa, saya ngantarkan anak saya les. Les apa? Kumon. Anda merasa wajar nggak ucapan seperti itu? Hah? Anakmu mau jadi saintis ya? Kamu leskan kumon. Anda pernah tanya gitu nggak? Anakku lagi les fisika nih, atau ambil bimbingan belajar di sana. Lu. Kamu mau jadikan anakmu profesor ya? Memangnya kok ekstrim sekali, gitu nggak sih? Enggak kan? Wajar kan ya kalau anak les tuh? Coba saudara, kalau kita ngomong ya, kita buka les teologi misalkan saudara. Les teologi berbayar saudara. Terus ada anak yang ikut les teologi dulu. Anda heran nggak? Les teologi gitu ya. Materinya apa? Ini stretch untuk anak-anak. Materinya apa? Materinya adalah kitab-kitab pasca pembuangan gitu ya. Nabi-nabi pra pembuangan atau minor prophets. Anak saya lagi saya leskan tuh ke itu loh, katanya ahli perjanjian lama itu jago. Aneh sekali kan saudara rasanya ya. What? Gitu saudara. Karena apa saudara? Ya itu standarnya saja saudara. Kita mau keep it minimal saudara. Sementara yang lain saudara, Anda itu kalau misalkan leskan anak Anda itu piano gitu kan ya. Lesnya bayar berapa? 1 bulan? Ya 1 bulan misalkan ya 1,5 juta. Anda juga nggak sampai berasa, oh iya agak mahal ya. Tapi kalau gurunya begitu jago ya kita rasa, oh di les-lesan itu ya. Oh iya ya, oke. Kalau uang sekolah 2,5 juta gitu kan udah nggak terlalu kaget-kaget kan ya. Nggak begitu kaget kan ya. Jadi kalau ada orang misalkan ya bayar uang sekolah saudara. Uang gedung ya. Nggak usah sekolah yang terlalu mahal saudara. Uang gedung mau masuk sekolah saudara. Bayarnya 15 juta Anda nggak terlalu heran saudara. Tapi begitu ada janji iman saudara, ada ngasih 15 juta, itu rasanya kok, loh, kamu ini hidupmu itu dibayarin sama gereja loh. Langsung ucapan-ucapan yang aneh-aneh itu keluar saudara. Karena apa saudara? Karena ini ya, memang view-nya kita saudara. Kita itu ready untuk all in di tempat yang lain, tapi tidak ready untuk all in di dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa saudara? Just keep it minimal. Gak usah jadi maniak kayak si Omoda itu saudara. Saudara, cara pikir seperti ini saudara, adalah cara pikir yang juga banyak merasuki orang-orang Yahudi pasca mereka pulang dari pembuangan, saudara. Kenapa, saudara? Karena setelah mereka pulang dari pembuangan, apa yang tadinya mereka sangat percayai, yaitu Jerusalem cult, penyembahan mereka di dalam bait suci Yerusalem, agama lah, saudara. Agama mereka itu kan agama Yerusalem, saudara. Terpusat, sentralisasi Yerusalem, saudara. Saudara kalau cek di dalam kitab raja-raja ya, banyak raja yang dosanya itu dicatat, tetapi dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Artinya apa saudara? Artinya mereka ibadahnya nggak terpusat ke Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudi itu sebelumnya sudah diajarin bahwa agama itu terpusat Yerusalem. All in-nya itu Yerusalem di dalam pikiran mereka. Kenapa? Karena di dalam bait suci Yerusalem ada upacara kurban. Upacara kurban, penghapusan dosa, dan bagi orang Israel saudara, urusan penghapusan dosa itu everything. Hidup kita adalah hidup di hadapan Tuhan. Dan kita orang berdosa, kita celaka kalau ada di hadapan Tuhan yang suci. Maka penghapusan dosa itu everything.
Dan penghapusan dosa dilaksanakan di mana? Bait suci Yerusalem. Maka bait suci Yerusalem itu sentralnya luar biasa, saudara. Jadi ketika mereka mengalami kekeringan, kalah perang, satu demi satu wilayah direbut oleh musuh di dalam benak orang berdosa. Kami bertobat kepada Tuhan. Sepanjang kami ke bait suci Yerusalem, mengadakan upacara kurban, lalu pada waktu Yom Kippur kami mengalami pengampunan dosa dari Tuhan, maka kami pasti akan selamat. Tapi saudara, di ujungnya kita melihat mereka dihancurkan sama Babel. Mereka dihancurkan sama Babel, bukan cuma dihancurkan sama Babel, bait suci Yerusalemnya pun dihancurkan juga, saudara. Maka pelan-pelan mereka dipaksa untuk pikir, hei, Jepang sudah menyerah, bait suci Yerusalem sudah hancur. Kamu masih nggak percaya bait suci Yerusalem hancur? Kamu masih nggak percaya bahwa ibadahmu itu sudah nggak relevan lagi? Coba cek sekarang di Babel. Orang-orang terbaikmu yang katakanlah paling soleh banget ya, paling soleh banget itu Daniel. Lalu Hanaya, Misael, Azaria, apa kerjaan mereka sekarang? Kerjaan mereka adalah melayani pemerintahan asing. Daniel itu kan anak buahnya Nebukadnezar, saudara. Nama kerajaannya itu Belshazzar. Hanaya, Misael, Azaria itu adalah hamba-hambanya Nebukadnezar. Namanya saja sekarang namanya nama Babel semua, Sadrah, Mesakh, Abednego. Sudah mirip lah dengan saya mengatakan seperti ini, saudara. Saudara, kalau di dalam GRI ini ya, kita sebutnya GRI, saudara. Di dalam GRI itu kan ada hamba Tuhan yang GRI banget. Ya, saudara. Orang GRI itu kan ada yang GRI banget, ada yang GRI ya GRI, ada yang enggak terlalu GRI, tapi gereja yang GRI. Ya udahlah, kita kurang lebih seperti itu, Anda ngerti lah, saudara. Kalau misalkan saudara menasihati Anda gitu kan ya, kamu mau kuliah di mana, nak? Kuliah di misalkan di Pacet atau gimana ya, atau di Pati atau di mana begitu ya. Oh janganlah, nak, janganlah. Kenapa? Oh di situ belum ada cabang GRI. Nah ini GRI banget nih, saudara. Mau kuliah pun cari kota yang ada GRI-nya gitu ya. Jadi nanti kalau ke kota yang mana, ke GRI dulu ya. Lalu papanya ikut survei itu ke dalam kota itu, coba lihat GRI terdekat di mana, saudara. Ini GRI banget dalam lingkungan jemaat. Hamba Tuhan yang begitu, saudara. Ada hamba Tuhan yang GRI banget, saudara. Pendeta Antonius Un itu GRI banget, saudara. Pendeta Edward W itu GRI banget, saudara. Itu kalau jatuh ke sandung keluar darah warnanya merah, saudara. Tapi merahnya beda sama merahnya Anda. Merahnya itu merah marun kayak gini, saudara. Merahnya itu backdrop GRI, saudara. Kalau pendeta Anton, saudara. Saudara coba bayangkan ya, kalau suatu hari, saudara, pendeta Anton berhenti jadi pendeta, saudara. Lalu dia jadi politisi, masuk ke dalam satu buah partai politik lah. Partai politik di Indonesia itu ada yang panggilan khasnya itu bro and sis. Penekanannya adalah egaliter gitu ya, PSI kalau saya tidak salah gitu ya. Sebutannya adalah bro and sis. Lalu saudara, biasanya Anda kalau ketemu sama pendeta Anton, panggilnya Pak Pendeta, Pak Anton, Pak Pendeta, Bapak Ketua Sinode gitu saudara. Lalu suatu kali Anda melihat Pak Anton tuh dandanannya berbeda saudara. Mungkin pakai baju safari atau pakai jas. Lalu kenalan sama orang bagi kartu nama saudara. Lalu kartu namanya tulisannya adalah Bro Anton saudara. Terus Anda masih tetap mau GRI. Yang darahnya GRI banget pun sekarang sudah jadi Bro Anton. Lu masih mau GRI-an. Lihat tuh, Daniel. Lihat itu Hanaya, Misael, Azaria. Sekarang kita kenalnya sebagai Sadrak, Mesakh, Abednego. Lu masih mau Yerusalem-Yerusaleman. Masih mau agama Jerusalem cult. Yang benar saja. Come on lah. Ya udah, enggak usah ganti agama enggak apa-apa. Tapi just keep it simple, keep it minimal. Tetap agama Yahudi tetap nyembah Yahweh tetap. Bangun bait suci Yerusalem. Wah ya jangan berlebihan lah. Jerusalem cult, jangan berlebihan lah saudara. Saudara, itu kira-kira adalah usulan kebanyakan orang, saudara. Kebanyakan orang setelah mereka itu mengalami kehancuran bait suci Yerusalem, saudara. Banyak masyarakat Yahudi, saudara, yang akhirnya ya basis kepercayaan mereka terhadap Jerusalem cult itu betul-betul digoncang-goncang, saudara. Mirip dengan sebagian besar di antara kita, di mana basis kepercayaan Kristen kita itu sebetulnya goncang, tapi kita nggak sadar. Kita rasanya saya masih Kristen sejati, masih Kristen, sungguh-sungguh Kristen, saudara. Sungguh-sungguh Kristen, tapi kok keep it minimal. Saudara all in enggak terhadap Yesus Kristus, saudara? Atau dalam teori ekonomi sudah diajari, jangan menaruh semua telur di dalam satu buah keranjang. Jadi keranjang sini untuk pekerjaan saya, keranjang sini untuk anak saya, keranjang sini untuk asuransi kesehatan, keranjang sini adalah untuk ini, keranjang sini kecil ini ya adalah untuk Tuhan, gitu ya. Entarlah kalau mati masuk surga, gitu ya. Jadi adalah satu buah keranjang kecil, gitu ya. Jadi ya intinya, saudara, apa yang kita berikan di dalam kristianitas kita itu bukan something yang kita ready untuk all in. Dia adalah faktor utama pun bukan, saudara. Utama pun bukan. Coba lihat saja, waktu ya dalam urusan waktu, pikiran, tenaga, keuangan, gede keluar di mana, saudara, untuk kehidupan kita.
bukan di dalam Christianity kan. Tetapi saudara, kita tetap adalah mengatakan bahwa kita itu Kristen sejati, ya tetap Kristen lah. Tapi just keep it minimal lah. Semua aksesoris yang lain-lain itu copot, yang pakai standar saja. Tetap percaya Yesus, dan kalau hari Minggu ke gereja, lain-lainnya jangan. Saudara, itu adalah usulan yang diberikan untuk orang-orang Yahudi setelah mereka mengalami pembuangan. Bait suci Yerusalem sudah hancur, mau ngapain lagi saudara? Tetapi saudara, Alkitab kita saudara, ternyata Alkitab kita adalah diisi oleh orang-orang model omoda. Diisi oleh orang-orang model dalam tanda kutip halu, maniak agama itu saudara. Dan caranya mereka saudara, untuk mengatakan itu saudara, macam-macam saudara. Tapi intinya mereka berusaha untuk mengatakan bahwa tidak. Jerusalem cult itu tidak fail. Bait suci Yerusalem itu tidak fail. Kamu tetap mesti taruh pengharapanmu terus-menerus kepada Jerusalem cult. Tapi tentu saja di dalam intinya, saudara. Nah, bagaimana caranya dia itu menunjukkan itu, saudara? Beberapa, saudara. Pertama, saudara, kitab suci kita itu menunjukkan bahwa kehancuran bait suci Yerusalem itu adalah peristiwa yang on track. Sudah diduga, sudah diramal, sudah dirancang sebelumnya. Bait suci Yerusalem memang akan hancur, bukan karena cultnya itu gagal, tapi karena kamu mengikutinya cuman di dalam tataran luar. Kamu menjadikannya sebagai satu tempat aman, tapi kamu tidak betul-betul mengikuti dasarnya. Maka saudara kalau perhatikan ya, banyak sekali teks di dalam kitab suci kita, khususnya di dalam diri nabi-nabi pra pembuangan. Kalau kita membagi nabi di dalam zamannya, saudara, kita bisa membagi nabi-nabi itu pra pembuangan, pre-exilic period, lalu nabi-nabi pembuangan. Ada Daniel gitu ya, itu nabi pembuangan saudara. Lalu ada nabi-nabi pasca pembuangan saudara. Hagai, Zakaria, Maleaki itu adalah nabi-nabi yang melayani pasca pembuangan. Nah kalau kita perhatikan nabi-nabi pra pembuangan, sebelum pembuangan, ada nabi Amos, nabi Yesaya, nabi Yeremia, itu sudah berita-beritanya itu jelas tuh. Yaitu bahwa apa? Kamu menjalankan cultmu, kamu menjalankan kultus agamamu di Yerusalem secara tataran luar saja, dalamnya busuk. Maka kalau sampai bait suci Yerusalem itu hancur, itu bukan karena cultnya gagal, tapi karena kamu menjalankannya secara tidak tepat. Saya coba bacakan ya, misalkan di dalam kitab Amos. Amos pasal 5, ayat 21. Ini adalah nabi pra pembuangan. Amos. Ini melayani di dalam zamannya Yerobeam bin Yoas, saudara ya. Mirip kayak Hosea, mirip kayak Yunus, saudara ya. Saya bacakan ya, pra pembuangan. Pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun, hai kaum Israel? Pendek kata saudara, Amos mengatakan, dulu Israel saya sertai di padang gurun, belum ada bait suci. Kamu gak juga pernah mempersembahkan korban bakaran, korban sajian di padang gurun. Saya tetap sertai kamu. Jangan kamu bergantung kepada korban-korban, tapi sebetulnya kamu mengabaikan keadilan. Itu khas nabi-nabi pra pembuangan. Satu lagi saudara, Yesaya. Ini sangat terkenal, Yesaya pasal 1, ayat 13 sampai 15. Dan LAI itu pakai kata-kata yang baik sekali. Saya bacakan ya. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Saudara, kalau kita boleh coba bandingkan ya dengan kitab Imamat. Kita lihat apa sih korban bakaran, apa sih korban sajian, apa sih korban penebus salah. Saya coba bacakan sedikit ya, Imamat pasal 1 ayat 9. Ini tentang korban bakaran. Nanti korban sajian ada sendiri, tapi saya bacakan aja korban bakaran. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di dalam kitab Imamat dikatakan loh, baunya korban bakaran itu adalah bau api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Tapi di dalam kitab Yesaya dikatakan ya, baunya adalah kejijikan bagiku. Loh ini kok kontras nih? Yesaya justru sudah menentang itu. Yesaya,
Amos, nabi-nabi pra pembuangan saudara. Mengatakan bahwa kamu pikir kamu mempersembahkan korban terus Tuhan seneng. Wih, baunya harum. Tuhan itu nek sama baunya, gak tahan lagi sama baunya. Nah ini saudara adalah nabi-nabi pra pembuangan. Jadi saudara, kitab suci kita mengatakan bahwa bait suci Yerusalem, kultus Yerusalem itu tidak gagal. Tetapi kehancurannya itu memang sudah dinubuatkan karena apa? Karena kamu menjalankan kultusnya dengan tidak sempurna. Ya jelas saja gagal. Ada orang sudah naik motor. Motornya sangat bagus, Harley Davidson atau apalah sudah. Pokoknya harganya mahal sekali sudah. Semuanya bagus, semuanya sudah didesain sangat bagus sudah. Lalu ada orang sudah naik motor itu dalam keadaan mabuk, sambil nggak punya SIM sembarangan sudah. Lalu kecelakaan mati sudah. Terus disalahkan motornya. Ini motor nggak bagus nih, cacat produk nih. Bukan motornya cacat produk, kamu menjalankannya dengan tidak benar. Bukan, saya naik ini jadi celaka, naik motor ini jadi celaka. Bukan naik motor ini jadi celaka, tapi kamu melakukannya secara salah. Kamu pikir bait suci Yerusalem yang salah begitu ya? Akhirnya mereka jadi padam. Semangat mereka terhadap bait suci Yerusalem itu jadi padam. Padahal you are not doing it right. Makanya sudah setelah pulang dari pembuangan muncul dalam tanda kutip orang-orang halu. Model Nabi Hagai, Nabi Zakaria, seperti kayak penulis kitab Ezra, ini seperti kayak orang-orang halu sudah. Dia ngotot untuk setelah pulang dari pembuangan harus kembali fokus kepada bait suci Yerusalem. Jerusalem cult harus dipulihkan kembali sudah. Itu adalah bagian Alkitab yang tadi kita baca di dalam kitab Ezra sudah. Mereka mulai mengadakan perayaan, mereka mulai mengadakan upacara di dalam mezbah sudah. Nah itu yang pertama sudah. Bagaimana caranya orang-orang Yahudi itu ngotot. Bagaimana caranya orang-orang dalam tanda kutip halu ini untuk mengatakan bahwa iman Kristen itu tidak ketinggalan zaman. Jerusalem cult itu tidak ketinggalan zaman. Yang pertama-tama dikatakan bahwa kehancuran itu terjadi karena kamu melakukannya secara salah. Kehancuran itu terjadi karena kamu cuma melakukan ritualnya, tapi jantungnya, spiritnya kamu lalaikan, saudara. Itu yang pertama. Kedua, saudara, kita melihat di dalam kitab Ezra pasal yang ketiga tadi, saudara. Di dalam LAI ayat pertama dicatat ya, ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Serentak berkumpul, ya di dalam LAI pakai kata-kata serentak berkumpul. Saudara itu di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, dari bahasa Ibraninya ya, itu terjemahannya lebih baik ya. Di dalam bahasa Inggris, banyak terjemahan bahasa Inggris, saya nggak cek semua terjemahan tentu ya. Tapi di dalam banyak terjemahan dikatakan mereka gathered as one man. Gathered as one man. Bukan sekedar serentak berkumpul ya, seperti kayak rame-rame. Tapi mereka berkumpul sebagai satu manusia. Sebagai satu kumpulan, saudara. Dengan common purpose, saudara. Mereka berkumpul jadi satu dengan tujuan yang sama, saudara. Maka kita melihat ya, kalau kita kepingin menjadi orang Kristen, saudara, yang perlahan-lahan mulai berani untuk sungguh-sungguh menghidupi iman kita. Kalau iman kita, saudara, kita ucapkan di dalam kredo kita ya, kredo nih ya. Kalau kita di dalam kredo kita ngomong Yesus adalah satu-satunya, saudara masa nggak setuju sih? Setuju dong, kredo kok. Ucapan ini, saudara. All in di dalam Yesus Kristus. Semuanya adalah karena anugerah saja. Masa Anda tidak setuju kata-kata itu? Kata-kata kredal, saudara. Ya setuju lah, saudara. Tapi gimana cara menghidupinya? Gimana cara menghidupinya? Nah ini, saudara. Ini tidak bisa dihidupi oleh satu orang, satu individu demi satu individu. Harus satu kumpulan jemaat, saudara, untuk melakukan hal yang sama, saudara. Ini sekumpulan jemaat, mereka berkumpul as one man. Saudara, kalau Anda lihat ya, di dalam tadi reportnya kita Revo Anak, saudara. Saudara, Anda melihat ya bahwa di dalam peristiwa-peristiwa yang kita lakukan, saudara, kita itu tidak mau centered on kepada satu manusia. Setiap kita mengajarkan ujungnya itu nggak pernah sampai ujungnya itu ditonjolkan Martin Luthernya atau ditonjolkan orang-orang pentingnya itu nggak pernah, saudara. Karena apa? Karena kekristenan memang bukan tentang jagoan-jagoan yang paling hebat, saudara. Kekristenan itu bukan tentang raksasa-raksasa rohani, saudara. Paulus, Petrus, saudara. Kalau kita lihat di dalam kitab suci kita, saudara, kitab Kisah Para Rasul misalkan yang kita sedang jalankan di dalam Terang Bagi Jalanku, saudara. Saudara, Anda bisa membayangkan, saudara, jemaat-jemaat yang kelihatan kayak, aduh jemaat masih baru, ditinggalkan oleh Paulus. Setelah itu apa yang terjadi? Berkembang. Kekristenan itu masih sangat baru, saudara, ditinggalkan oleh Yesus Kristus, tersisa oleh rasul-rasul, saudara. Itu pun, saudara, sedikit sekali jumlahnya. Apa yang terjadi dengan mereka? Berkembang, saudara. Kekristenan itu tidak pernah tentang 1-2 orang raksasa rohani, saudara. Maka saudara di sini ya kita melihat ya, untuk pekerjaan besar ini saudara, mereka gathered as one man, berkumpul jadi satu. Apalagi saudara, ini bukan pekerjaan yang simpel, saudara. Saudara, kalau kita lihat sedikit ya di dalam kitab Hagai,
Saudara mungkin bingung, ini tadi kok Esra, Hagai. Nah ini kurang lebih saudara timeline-nya adalah Hagai adalah nabi. Ya, Hagai adalah nabi yang melayani di dalam zaman pasca pembuangan. Hagai adalah nabi yang berkhotbah, yang encourage Israel untuk ayo bangun kembali bait suci Yerusalem. Itu adalah Hagai, saudara. Dan sementara pemimpinnya namanya adalah Zerubabel yang akan rebuild bait suci itu sudah di bawah pemerintahnya dia. Lalu Ezra itu adalah ahli kitab yang nanti ngajarin mereka tentang baca Taurat dan lain sebagainya, saudara. Nah itu mereka hidup ya roughly di dalam masa-masa pasca pembuangan, saudara. Nah, saudara kalau kita coba lihat ya di dalam kitab Hagai, saya coba bacakan sedikit ya, Hagai. Pasal yang pertama, ini seringkali dipertanyakan sama orang-orang liberal, saudara. Pasal pertama, pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Loh, di sini kok jadi zamannya Darius ya? Tadi katanya zamannya Kores, sekarang zamannya Darius. Ya kan, di dalam kitab Ezra tadi tulisannya zaman Kores. Sekarang di dalam kitab Hagai zamannya Darius. Kok beda zaman ini? Nah, ini Alkitab ini ngarang-ngarang atau gimana ini? Atau ada yang salah, saudara? Enggak. Bukan ngarang-ngarang, bukan ada yang salah, saudara. Ada komentator, saudara, yang memberikan proposalnya dia, saudara. Yaitu apa, saudara? Bahwa memang peletakan dasar bait suci Yerusalem sudah pernah diletakkan, saudara, pada zamannya Kores. Tetapi akhirnya nggak selesai. Nggak berhasil dibangun, saudara. Ada perlawanan dari penduduk negeri, ada perlawanan dari orang-orang lokal, dan juga semangat dari orang yang bangun itu juga tidak terlalu besar. Akhirnya nggak jadi, saudara. Sampai di dalam zamannya Darius baru dilakukan ulang, saudara. Dalam keadaan seperti ini loh, saudara ya. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana orang kalau tidak bekerja sama bisa membangun? Saudara coba bayangkan gini ya, saudara. Kalau kita ngomong ya tentang GRII, saudara ngomong tentang GRII pusat, GRII Batam, GRII sebagai satu buah sinode. Kalau saya ngomong ini semua bisa terjadi karena anugerah Tuhan, saudara amin atau enggak? Enggak ada yang amin, saudara. Terus gimana, saudara? Amin enggak ini semua karena anugerah Tuhan? Ya amin tuh, ini semua adalah karena pekerjaan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan saja yang menjadi gantungan kita, saudara. Mari kita coba pikirkan. Kita lagi berpikirin, lagi berencana, saudara. Later, di dalam GRI Batam ini kita akan buka sekolah, saudara. Buka sekolah tentu saja kita mesti bikin gedung. Sekarang lagi digambar, saudara. Nanti kita akan bikin gedung di sayap kanan, sayap kiri, kita akan bikin gedung. Dan akan menelan biaya yang besar, saudara. Maka kita akan melakukan janji iman. Pada waktu janji iman, saudara, expected, kalau beliau masih hidup, saudara. Yang akan ibadah janji iman, yang memimpin bukan saya, saudara. Expected, sudah. Kira-kira nanti yang pimpin bukan saya pada waktu kebaktian janji iman. Yang pimpin adalah pendeta Stephen Tong. Kenapa, saudara? Karena kalau yang pimpin adalah pendeta Stephen Tong pada waktu janji imannya, nanti, saudara, hasilnya lebih banyak daripada saya. Itu sudah kayak apa ya? By default, sudah setiap cabang ya gitu, saudara. Mau bangun di Ambon, bangun di mana, pokoknya harus janji iman yang gede, saudara. Ya nanti Pak Tong datang, saudara. Itu janji imannya keluar besar itu angkanya, saudara. Kemarin di Malang juga begitu, saudara. Coba, saudara, Malang yang pimpin saya, saudara. Itu 1/10-nya mungkin nggak nyampe itu. Angkanya, at least, saudara. Orang itu kalau mau nulis itu ya, kalau pas yang ngomong Pak Tong itu nulisnya bisa ada ngawur-ngawur, saudara. Saya juga pernah, saudara. Termasuk janji imannya GRI Batam ini, saudara. GRI Batam ini janji imannya kan jauh sebelum dibangun, saudara. Jauh sebelum saya kenal Batam, saudara. Saya sudah ikut janji iman, saudara, di GRI Pusat waktu itu, saudara. Cerita tentang Batam itu saya belum pernah tahu, belum pernah ke Batam, saudara. Janji iman untuk Batam belum pernah tahu tentang Batam, saudara. Bayangkan, saudara, kok bisa, saudara? Itu angkanya, saudara, ya buat Anda sih kecil ya. Tapi buat saya itu angka ngawur tuh, saudara. Lebih daripada semua rekening yang saya punya tuh, saudara. Tapi angkanya kecil sih ya. Kalau sekarang dihitung itu kecil. Tapi kalau dihitung dengan harta saya itu 100% tuh, saudara. Lebih dari 100% tuh even tuh. Setelah kata-katanya Pak Tong sedikit sirna dari telinga saya sudah mulai berasa kilaf saya tadi gitu. Kalau sudah Pak Tong ngomong itu biasanya orang nulisnya itu bisa kilaf-kilaf, saudara. Angka itu ya gitu, saudara. Pak Tong, saudara. Sekarang, saudara. Tapi kita tadi kan ngomong ya semua karena anugerah Tuhan. Saya coba bayangkan ya. Saya ditanya sama Pak Tong, Eko, you disertai oleh Tuhan yang sama dengan saya. Amin, Pak Tong. You bikin gereja yang lebih besar daripada saya. Lalu saya jawab gini, harus dong. Zaman saya kan sudah lebih maju, orang Kristen sudah lebih banyak. Saya harus bangun gereja yang lebih besar dong dari Pak Tong. Anda mendengar dalam hati Anda mengatakan apa? Bukan rupamu lagi, saudara. Dengkulmu mungkin itu, saudara. Kamu kurang dengkul mungkin, kurang banyak berdoa gitu ya. Gak tahu diri kan jadinya begitu, saudara. Lu padahal mengakui Tuhan yang sama. Mengakui anugerah Tuhan yang sama, saudara. Nah, saudara, sangat tidak mudahnya. Sangat tidak gampang untuk kita itu betul-betul memiliki satu buah kesadaran. Ini semua bisa bergerak, bisa bekerja kalau Tuhan itu bekerja. Bukan karena orang-orang tertentu, saudara. Saudara,
Di dalam kitab Hagai ya. Saya coba bacakan ya. Di dalam kitab Hagai. Pasal 2 ayat 9 ada kata-kata seperti ini, Saudara. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di dalam kitab Hagai dikatakan bahwa rumah bait suci yang akan dibangun ulang ini, kemegahannya akan melebihi bait sucinya Salomo. Nah ini kan hampir mirip sudah dengan mengatakan bahwa sekarang Eko Arya akan membangun gereja yang lebih gede daripada GRI pusat. Membangun sinode yang lebih gede daripada, kalau Pak Tong tanya, Pak Tong kalau jawab gitu tuh seneng loh Saudara. Cuman yang jawab tuh ya, begitu ditanya gimana caranya, kan ya repot ya Saudara ya. Sebetulnya bisa dijawab secara teologis, dengan pertolongan Tuhan, kan bisa ya dijawab secara teologis. Tapi nggak berani Saudara ngomong seperti itu Saudara. Padahal kan harusnya pertanyaan kan jelas loh. Pak Tong itu melayani di tahun 80-an, 90-an, dia itu late 20th century lah dia itu. Akhir abad 20, awal abad 21. Sementara kita kan sudah melayani di abad 21 sudah ya. Harusnya lebih gede, harusnya lebih besar, lebih berkembang sudah. Pak Tong tuh keyakinannya seperti itu sudah. Sekarang saya bangun gereja yang gede begini ya. Karena apa? Karena saya percaya ini terlalu kecil. Dia bilangnya gitu. Tapi kalau nggak ada dia kan kita berasa kegedean gitu ya. Kalau nggak ada acara khusus mana bisa penuh. Kan begitu sudah. Nah kalau misalkan ditanya sama Pak Tong saya jawabnya gitu. Iya harus dong. Nanti kalau nggak ada saya terus gimana? GRI harus jauh lebih besar Pak Tong. Tidak bisa cuma segini sini aja, kan sudah abad 21. Dia kalau dengar jawaban seperti itu mungkin senang sudah ya. Tapi yang jawab nggak berani sudah. Karena apa? Karena kita susah untuk melihat anugerah Tuhan yang bekerja sudah. Oleh karena itu ya, perlu sudah, sekali lagi ya, perlu untuk kita itu bisa memiliki satu buah kesadaran akan hal ini itu rame-rame sudah. As one man, nggak mungkin akan satu orang saja sudah. Selanjutnya sudah ya, ada catatan seperti ini ya. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Saudara mesti mengerti ada perbedaan saudara. Sebelum membangun the temple proper, sebelum membangun bait suci Yerusalem saudara, mereka membangun dulu mezbah. Ini poin penting saudara. Mereka membangun dulu mezbah, tempat korban itu dilakukan saudara, itu senternya saudara. Jadi saudara, kita mendapati ya di dalam bagian ini, memang mereka itu berkumpul, gathered as one man, untuk melakukan pekerjaan yang terdengar menggelikan itu ya. Membangun bait suci yang lebih besar, kemuliaannya daripada zaman Salomo gitu ya saudara. Ini apa-apaan ini saudara. Tetapi saudara, mereka bukan sekedar berkumpul bersama-sama, mengerjakannya bersama-sama saudara. Mereka mengerjakan bersama-sama dan fondasi pekerjaannya adalah mezbah. Fondasi pekerjaannya adalah, karya korban Yesus Kristus saudara. Bukan kebersamaan mereka saudara. Saudara kita percaya di satu sisi ya, pekerjaan Tuhan tidak bisa dikerjakan oleh satu orang demi satu orang demi satu orang. Tapi kita juga tidak percaya dengan slogan bersama kita bisa. Enggak saudara. Dari mana bersama kita bisa? Bersama ya kita hancur bersama saudara. Bersama ya kita enggak bisa. Sejak kapan saudara kumpulan orang-orang enggak bisa dikumpulkan jadi satu jadi bisa saudara melakukan pekerjaan Tuhan yang besar? Ya enggak bisa. Slogan di dalam dunia kita seperti itu saudara ya. Bersama kita bisa. Lalu kasih ini saudara, ilustrasi saudara. Satu batang lidi dipatahkan gampang. Kalau lidinya dikumpulkan jadi 100 dipatahkan susah. Demikian juga begitu kita saudara-saudara. Kalau kita bersatu maka kita kuat. Kalau bersatu kita bisa melakukan apapun saja. Enggak saudara. Bersatu enggak bisa. Saudara. Mau bersatu seperti apapun juga enggak bisa saudara melakukan pekerjaan ini saudara. Ini mesti saudara, bukan sekedar mereka bersatu saudara. Tetapi poin utamanya adalah mereka membangun mezbah. Dasar yang memungkinkan itu adalah mezbah. Dan setelah itu saudara, mereka akan melakukan perayaan Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun, saudara. Di dalam bulan ke-7, saudara, merayakan perayaan Pondok Daun. Pondok Daun itu perayaan apa sih, saudara? Masyarakat Yahudi, saudara, mereka punya perayaan yang mewajibkan untuk berziarah ke Yerusalem 1 tahun 3 kali. 3 perayaan itu adalah Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Pondok Daun perayaan apa, saudara? Pondok Daun itu adalah perayaan yang mengingat-ingat bagaimana ketika mereka ada di padang gurun. Ketika mereka ada di padang gurun, saudara. Mereka di padang gurun, mereka dalam perjalanan di padang gurun, saudara. Mereka adalah kumpulan budak yang sekarang berjalan di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Pada waktu itu, saudara. Pada waktu itu, di padang gurun. Mereka berjalan selama 40 tahun. Di padang gurun itu mereka harus bertemu dengan orang Amalek, orang Moab, orang Amori, orang Midian, orang Basan. Mereka tidak punya pengalaman tempur yang hebat, saudara. Bagaimana bertemu dengan orang-orang itu, saudara? Di padang gurun, saudara. Itu mereka hayati dalam perayaan Pondok Daun. Ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Di padang gurun itu mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka punya everything, yaitu Tuhan. Jadi saudara, sekarang saudara, dalam keadaan seperti kayak stres-stres, bingung-bingung,
Bait suci Yerusalem mau dibangun kembali. Setelah bangun dasarnya, nanti takut-takut akhirnya nggak jadi bangun, saudara. Sampai hold cukup lama, saudara. Sampai pindah zamannya Darius, sudah dimulai lagi, sudah. Itu pekerjaan mereka jalankan dengan takut-takut. Seperti kayak kami nggak punya apa-apa, kami nggak punya apa-apa. Tapi sudah, mereka rayakan Pondok Daun. Ya memang nggak punya apa-apa, tapi sekaligus nggak punya apa-apa, sekaligus punya apa-apa. Di padang gurun, mereka juga belum jadi pasukan tempur dan sebenarnya mereka itu kan tadinya budak, sudah ya. Nggak ahli dalam bertempur, tetapi sudah ada penyertaan Tuhan itu yang membuat mereka itu punya apa-apa, sudah. Maka sudah, di dalam bagian ini ya, kengototan kitab Ezra mengatakan bahwa kamu mungkin saat ini nggak punya apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan zaman Salomo, zaman Daud, sudah. Bait suci zamannya Daud itu gimana sih, sudah? Zaman Salomo itu seperti apa, sudah? Pertama-tama Anda lihat ya, bait suci itu ada dua figur penting. Yang pertama figurnya Daud, yang kedua figur anak Daud. Nah, kurang apa lagi, sudah? Satu adalah David, satu son of David, sudah. Itu dua manusia ini yang namanya dicatat secara kekal untuk covenant ilahi, sudah. 2 Samuel pasal 7. Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin membangun bait buat engkau. Tuhan langsung kasih fondasi. No, bukan kamu bangun bait buat saya bangun bait buat kamu. Anda baca dalam 2 Samuel pasal 7, sudah ya. Ayat 13, kata-kata seperti itu, sudah. Bukan kamu bangun rumah buat saya akan bangun dinasti buat kamu. Kata-katanya sama, bait. Bukan kamu mau bangun bait buat saya akan mengokohkan tahta kerajaanmu. Bukan kamu bangun bait, saya bangun bait. Tapi nanti yang akan bangun bait buat saya adalah anakmu, David dan son of David. Wah, kemegahannya luar biasa, sudah. Dan mereka punya, bisa dikatakan segala sesuatu, sudah. Pada zamannya Salomo mereka punya rasa aman, mereka punya political alliance yang sangat banyak, sudah. Butuh batu-batu yang sangat bagus, butuh ahli yang sangat bagus, bisa dapat dari mana-mana, sudah. Sehingga bait sucinya begitu megah. Sekarang sudah ini kumpulan orang-orang dari pembuangan. Orang-orang Israel pun gak percaya, sudah. Orang-orang Israel sendiri pun, diantara mereka pun orang-orang Yahudi pun, sudah. Banyak yang gak mau pulang tanah Yudea. Gak terlalu percaya dengan proyek ini, sudah. Ya miriplah dengan keadaan kita, sudah. Saudara, dalam keadaan kita sudah ada di antara saudara yang sekali lagi sudah berusaha untuk menjalankan firman Tuhan dengan segala kesungguhan. Ya enggak usah neko-neko lah. Itulah dia. Lukas pasal 6. Barang siapa menampar pipimu, berikanlah pipimu yang satunya. Siapa minta bajumu, mintalah, berikan juga jubahmu. Ada di antara Anda yang melakukan ini, sudah langsung disebut sebagai luar biasa. Menjalankan firman Tuhan standar kita sebutnya sebagai luar biasa. Karena rata-rata apa? Rata-rata enggak, sudah. Sudah, di antara orang Kristen, sudah, kadang-kadang ya ucapan kita terhadap orang-orang seperti ini, sudah, itu pun kata-katanya sedikit-sedikit hinaan. Wah, kalau dia ya levelnya lain lah. Itu jadi pendeta aja lah, gitu. Gereja gitu ya. Ya gereja lah gitu ya. Kadang-kadang kita bisa punya semacam kayak kata-kata olok-olok, sudah. Olok-olok terhadap kesalehan yang mengolok-olok orang Kristen sendiri, sudah. Seperti kayak biasa aja. Jadi kata-kata olok-olok. Nah, ini mirip lah, sudah, dengan orang Yahudi pada waktu itu, sudah. Di antara mereka pun enggak saling percaya, sudah. Oleh karena itu, sudah, sekarang mereka harus merayakan Pondok Daun, sudah. Di dalam perayaan Pondok Daun mereka menyadari bahwa memang mereka nggak punya apa-apa dan pekerjaan yang harus dilakukan memang terlalu besar, sudah. Tetapi, sudah, mereka punya kesamaan. Kesamaannya apa? Seorang komentator, sudah, namanya Hugh Williamson, sudah. Dia mengatakan bahwa zaman itu adalah satu buah zaman yang memang sudah sangat berubah. Tadinya zaman Daud dan Salomo, sekarang zaman pasca pembuangan sudah sangat berubah. Tetapi ada satu hal yang terus kontinu. Sejak zamannya Daud sampai saat itu terus kontinu. Yang kontinu apa? Tuhan. Siapa? Hugh Williamson ini. Nggak usah pakai kata-kata sila, sudah. Hugh Williamson, sudah. Dia komentator, sudah, di dalam kitab Ezra, sudah. Dia mengatakan seperti ini, sudah. Ada kalimat di dalam 2 Tawarikh pasal 5 ayat 11 dan 2 Tawarikh pasal 7 ayat 6 yang sangat mirip dengan bagian yang kita baca untuk menunjukkan kesinambungan antara bait suci Daud atau bait suci Salomo dengan bait suci yang kedua ini, Second Temple, pada zaman pasca pembuangan. Saya coba bacakan sedikit ya. 2 Tawarikh 5. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu pada waktu itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Sudah lihat ya, soundtracknya, BGM-nya sama, sudah. Soundtracknya sama. Sudah, kalau di dalam dunia film ya, sudah ya, dalam dunia film, soundtrack atau BGM itu bisa cepat sekali membangkitkan memori, sudah. Cepat sekali. Saudara, karena saya pengagum kepada seri ini, maafkanlah ya kalau saya sering sebutkan ini, saudara. Saudara kan nonton film Godfather, saudara. Sebelum mukanya Bonasera keluar di dalam pembukaan, saudara. Itu ada semacam kayak theme songnya.
I live in America. Nah, begitu, saudara. Penasarannya keluar, saudara. Saudara, seluruh cerita itu, saudara. Seluruh cerita itu setelah dari Godfather yang pertama, saudara, menuju Godfather yang kedua. Ceritanya sudah move jauh kan, saudara ya. Mereka sudah, pokoknya ceritanya sudah move jauh, saudara. Tetapi, saudara, itu disambungkan dengan itu, saudara. Begitu muncul ada saudara yang kenal dengan Godfather yang pertama dengan segala soundtracknya, begitu dengar itu langsung ceritanya keluar semua, saudara. Mirip Anda kalau dengerin Avengers, saudara. Fans beratnya Avengers, saudara, begitu dengar begitu sudah langsung kayak ceritanya banyak sekali langsung keluar sudah dalam kepala kita, sudah. Hanya dengan BGM itu sudah langsung membangkitkan memori. Ini sambungan dari yang dulu, sudah. Nah sama sudah dalam bagian kita baca ini, kita melihat ada BGM yang sama, sudah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu referen lagu yang sangat umum, sudah. Dicatat di dalam 2 Tawarikh. Untuk apa? Bait suci yang pertama, First Temple. Dan sekarang sequelnya sama, persis. Kamu lihat keadaannya sudah sangat berubah. Enggak, sama. Sequelnya muncul, sama, saudara. Di dalam bagian yang kita baca tadi, saudara. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. His has set, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhannya itu sama. Memang sih kita bisa katakan ya bahwa banyak faktor sudah berubah. Daud gak ada lagi, Salomo gak ada lagi. Bait suci yang pertama sudah gak ada lagi, sudah hancur, sudah banyak sekali hal yang berubah. Tetapi ada yang sama. Yang sama apa? Tuhan yang setia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itu sama, saudara. Saudara, kalau kita ngomong ya, zaman. Itu tiap zaman. Itu banyak yang berubah, saudara. Saudara sering kan yang mengatakan ya, aduh zaman sudah berubah. Wih zaman sekarang susah. Anak sekarang susah. Zaman sekarang itu adalah zaman netizen gitu kan ya. Saudara, sekarang bukan zaman citizen lagi, saudara. Dulu kan orang itu ngomong nasionalitas itu citizen. Ini bukan merek jam ya, saudara ya. Tapi nasionalitas, saudara. Penduduk mana, citizen mana, saudara. Sekarang ada semacam kayak jenis penduduk, saudara. Bukan citizen, tapi netizen. Wah itu ya, penduduk mana, penduduk net, saudara. Ini orang 30 tahun lalu nggak kenal. Dunia sudah begitu berubah. Teknologi berubah, finansial berubah, perekonomian berubah, geopolitik berubah, banyak sekali berubah. Banyak sekali perubahan major. Saudara, kalau kita melihat kitab Ezra ini ya, kitab Ezra berusaha untuk ngotot mengatakan ada banyak perubahan, tapi itu perubahan minor. Itu perubahan kecil, perubahan minor tuh. Karena apa? Yang major gak berubah. Yang major apa? Tuhan. Yang major itu Tuhan. Dari sejak zamannya Abraham, sampai zamannya Elia, sampai zamannya Tuhan Yesus, sampai sekarang sudah Tuhannya sama. Gak berubah. Ada banyak hal yang berubah? Ada. Banyak sekali perubahan terjadi dalam kehidupan kita tuh banyak sekali, sudah. Maka sudah hati-hati ya. Kalau kita ngomong sekarang zaman sudah berubah. Kita mesti mengikuti perkembangan zaman. Seolah-olah ada hal yang sangat major yang berubah, sudah. Saudara, yang sangat major itu gak berubah. Yang sangat major adalah Tuhan kita, saudara. Maka saudara, sepatutnya lah kita tetap mengatakan bahwa saya mau all in. Karena saya percaya bahwa ini sekarang faktanya fondasi bait suci dibangun kembali, saudara. Tapi saudara terakhir ya, kita melihat ada catatan ini, saudara. Ayat yang ke-13. Ayat 13 dan 14, saudara. Ini episode yang juga penting, saudara ya. Ada catatan seperti ini. Maaf saudara, ini terlalu kecil untuk mata saya. Ini ya sebentar ya saudara. Saya bacakan ayat 12-13. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring. Ketika perletakan dasar rumah ini diletakkan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan, mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Kitab Ezra ini mengatakan bahwa, lihatlah, bait suci Yerusalem tetap akan didirikan kembali. Tetap itu ada puji-pujian, suaranya meriah sekali. Tapi ingat ya, di tengah-tengah kemeriahan suara ini, ada suara tangisan. Kamu tidak bisa dengar, tidak bisa bedakan. Tapi ada suara tangisan tuh. Ada suara tangisan dari mereka yang tahu the past glory. Kemuliaan yang lalu. Yang ada di sini sekarang terlalu kecil. Bait sucinya sekarang terlalu kecil. Peletakan fondasinya aduh beda banget sama zamannya Salomo dulu. Dulu itu kemegahannya jauh lebih besar. Kita disuruh preserve untuk di tengah-tengah hype ya. Tuhan kita sama, kita tetap akan bisa membangun bait suci yang kedua bisa didirikan. Tetap ada tangisan yang kita mesti preserve. Karena apa? Karena berbeda kemuliaan dengan masa yang lalu, saudara. Tetapi saudara, yang kita syukuri ya, beberapa penafsir mengatakan saudara, di dalam Hagai pasal 2 dikatakan bahwa bait suci ini ya, sekarang kamu lihat kemuliaannya nggak sama seperti dulu. Kemuliaannya nggak sama seperti dulu. Jauh lebih kecil, memang. Kemuliaannya nggak sama seperti dulu. Dan memang tidak akan sama seperti yang dahulu. Karena apa? Karena
akan lebih besar. Bait suci yang kedua, ini nantinya kemuliaannya akan lebih besar. Bait suci yang dibangunkan kembali, nanti kemuliaannya akan lebih besar. Jadi di satu sisi kita diajak untuk melihat, mengerti ya. Oke, ada yang nangis. Karena apa? Karena yang dulu jauh lebih besar. Tapi kita diajak untuk moving forward. Enggak. Lihat ya, kamu mesti nangis. Karena apa? Karena yang lebih besar itu nanti akan muncul ke depan. Sekarang kamu boleh nangis bukan untuk dibandingkan dengan yang belakang. Kamu boleh menangis karena kamu akan bandingkan dengan yang ke depan. Dan yang di depan itu apa, saudara? Kita tahu, saudara, bahwa pusat dari cult kita, pusat dari quote and unquote Jerusalem cult kita. Kenapa kok kita tetap boleh katakan bahwa mari kita menjadi, dalam tanda kutip ya, maniak. Mari kita menjadi orang yang berani untuk all in. Karena kita tidak all in kepada Jerusalem cult yang ada di bangunannya Zerubabel. Kita akan all in di dalam bait suci yang fondasi mesbahnya. Itu adalah Yesus Kristus, saudara. Itu yang kita akan all in, saudara. Dan kita percaya, saudara, kepengikutan kita kepada Tuhan akan kita jalankan secara bersama-sama di dalam ujung, di dalam pusatnya adalah Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi ini senantiasa menjadi kepercayaan dan kredo kita. Saudara kalau lihat lagi ya, nanti akan ada di dalam YouTube ya, video report kita, saudara. Setiap kali kita punya video report itu disengaja, saudara. Saudara lihat dalam video report kita bagian terakhir nggak mungkin ada lambang GRI, saudara. Nggak ada lambang GRI, nggak ada lambang STEMI, nggak ada lambang apa-apa, saudara. Yang ada adalah salib, saudara. Tadi sudah di bagian akhir ada lambang salib, tulisan Soli Deo Gloria, lalu bahasa Latin, kata-katanya Martin Luther, Crux sola est nostra theologia. Itu kata-katanya Luther, saudara, teologia salib. Teologi saya. Salib saja, teologi saya, saudara. Itu adalah fondasi kita, saudara. Itulah sebabnya kita itu masih bisa looking forward ke depan, saudara. Dan alasan kenapa kok kita tetap boleh mempercayakan pengharapan kita, meskipun bisa terdengar halu di dalam pandangan banyak orang, tapi kepercayaan pandangan kita, karena kita percaya bahwa Tuhannya itu sama. Banyak faktor berubah, ya. Dunia berubah, banyak faktor berubah, iya, tapi itu minor, saudara. Yang paling utama, Tuhan kita tidak berubah. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk kami masih boleh bersama-sama mempercakapkan kitab suci kami. Kami bersyukur karena kami boleh sekali lagi mengingat bagaimana kami hidup di tengah-tengah zaman yang menarik kami untuk membuat kami menyajikan kristianitas kami